Shalom adik-adik. Wah, kita udah mau di pertengahan bulan Januari ya Kak? Iya nih Kak Karis, betul. Wah, sebelum itu kakak mau tanya nih, adik-adik di rumah kabarnya pasti baik kan? Yang baik kabarnya kakak mau ajak untuk sama-sama angkat jempolnya tinggi-tinggi. Wih, pastinya adik-adik di rumah baik dan luar biasa ya Iya Kak? dong Kak Karis pastinya. Apalagi tadi udah pada angkat jempol, udah pada semangat semua nih Kak. Nah kalau gitu, sebelum kita mulai ibadah tukai hari ini, kakak mau ajak untuk kita lipat tangan, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu sepanjang hari ini. Bahkan sepanjang minggu ini, Engkau terus menyertai dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami mau memuji, menyembah, bahkan mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan yang tolong pimpin dan sertai kami ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk ibadah tukai hari ini sama-sama kita katakan amin. Wah Kak Jessica. Iya Kak Karis. Sebagai anak Tuhan nih Kak, Iya Kak. kita tuh boleh ngelakuin dosa gak sih Kak? Gak boleh dong Kak. Tapi kan kalau lagi sendirian gak ada orang yang lihat Kak. Tapi kan ada Tuhan Yesus Kak Karis. Oh gitu ya Kak. Iya, Kak. Kalau gitu kita mau nyanyiin lagu ini. Yuk Kak. Yuk adik-adik kita sama-sama tepuk tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kak sekarang kaki ya. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Sekarang mata. Hati-hati gunakan matamu. Kedip-kedip. Hati-hati gunakan matamu. Kedip-kedip. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Sekarang ke telinga. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati. Terakhir mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Wah, kita nggak boleh ngakuin dosa ya Kak. Iya Kak Karis benar. Kalau gitu, kita harus apa nih Kak? Harus taat sama perintah Tuhan berarti ya Kak? Betul Kak Karis, bener banget itu. Wah, adik-adik siap untuk taat? Yang Siap siap dong, sama-sama Kak. kita nyanyikan lagu ini. Yuk Kak. Yuk kita lebih semangat lagi ya. Yang mau taat kita sama-sama katakan. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu. Yesusku, ku mau sayang dan perhatikan sesamaku.
lebih semangat lagi kita katakan. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama. Sorakan haleluya. Dari kakak mau ajak, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, kita mau lebih lagi ada di hadirat Tuhan. Ya dari kakak mau ajak kita buat angkat tangan, kita mau rasakan setiap kasihnya Tuhan yang baik buat setiap kehidupan adik-adik semua, bahkan kakak di sini juga yang udah kasih kasihnya, udah kasih kepercayaan buat kita untuk taat dan menjadikan kita untuk bejananya Tuhan yang paling sempurna. Ya adik yang percaya kalau kita bisa dibentuk dan mau dibentuk sama Tuhan. Juga kamu aja kita buat nyanyi satu pujian ini dengan sungguh-sungguh kita mau bawa lagu ini buat Tuhan Yesus. Hidup dan yang berkenan kepadamu.
angkat tangan kita katakan, ini aku. Tuhan, terima kasih. Sudikan kami Tuhan bejana-Mu yang sempurna Tuhan, yang berkenan Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Bentuklah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan. Jadi anak-anak yang taat Bapa, jadi anak-anak yang mau menuruti segala setiap firman-Mu Tuhan, setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebelumnya kami mendengarkan setiap isi hati-Mu, setiap firman-Mu Bapa. Kiranya nanti Kau yang memberkati Tuhan, Kau yang akan menyampaikan setiap isi hati-Mu, Kau yang memberkati setiap lidah bibirnya Bapak, dan Kau juga yang memberkati setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan Tuhan. Yang memberikan kami hati yang taat Bapak, hati yang sebagai hamba Tuhan untuk kami mendengarkan setiap firman-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi sama Kak Uli di minggu keempat di bulan Januari. Gimana kabar adik-adik semua? Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap antusias untuk ibadah ya. Nah, hari ini nih Kak Uli mau puterin satu permainan. Permainan apa itu Kak? Nih, lihat ya adik-adik. Permainan ini kira-kira siapa yang bisa nebak ya? Yuk kita lihat ya. Itu tadi, permainan itu tadi. Kira-kira ada yang bisa nebak bola yang disembunyiin di gelas yang mana? Kiri, tengah, atau kanan? Ada yang bisa nebak? Wah, ada yang gak bisa nebak juga nih. Wah, tahu gak adik-adik? Hari ini nih Kak Uli mau cerita nih tentang seorang yang menyembunyikan barang berharga. Dan tahu gak? Gak ada satupun yang tahu tempatnya karena orang itu cerdik adik-adik. Lalu gimana Kak bisa ketahuan? Penasaran kan? Kita langsung aja dengar ceritanya ya. Nah, waktu itu adik-adik, Alkitab itu mencatat bahwa Tuhan memberikan tanah Yeriko yang subur kepada bangsa Israel. Tapi tahu enggak? Ada salah seorang keturunan Yehuda bernama Akan. Dia malah mengambil juga harta yang dikhususkan bagi perbendaharaannya Tuhan. Akan pikir enggak apa-apa ya ngambil, kan sedikit. Terus
nggak ada yang dirugikan juga. Dan yang terpenting nggak ada yang tahu loh. Jadi aku ambil aja deh. Tapi adik-adik, perintah Tuhan itu udah jelas di Yosua 6 ayat 19. Bahwa segala emas, perak, tembaga, dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Dan gak boleh diambil dong, itu menjadi perbendaharaannya Tuhan. Tapi apa? Perintah yang Tuhan kasih itu diabaikan oleh Akan gak dengerin perintah Tuhan. Akan gak nurut sama perintah Tuhan. Tahu gak? Akan mengingininya. Maka diambil. Di Yosua 7 ayat 21 bilang gini adik-adik. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu kusembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Jadi adik-adik, waktu akan melihat benda-benda atau barang-barang itu, akan mengingininya dan akan mengambilnya. Padahal itu kesalahan terbesar yang akan lakukan. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh Akan gini, berawal dari waktu dia ngeliat, terus dia pengen, terus diambil dan disumputin atau disembunyikan dan gak ada satu orang pun yang tahu. Nah, tahu gak adik-adik? Tapi ada satu pribadi yang maha tahu, yaitu Tuhan kita. Tuhan maha tahu adik-adik. Bahkan apa yang ada di hati kita mungkin kita sembunyikan. Kita ngambil barang orang lain tapi Tuhan tahu. Gak ada satu orang pun yang tahu tapi Tuhan tahu. Kalau Tuhan bilang gak boleh, jangan dilakukan ya. Karena itu dosa. Nah Kak, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini Kak? Yang pertama yang Kak Oli mau kasih tahu gini. Yang pertama, kita harus mengawasi hidup kita. Yang pertama Kak Oli ulangin ya, awasi hidup kita. Setiap orang nih adik-adik pasti diuji. Apakah dia hidup benar sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Apa yang dilarang oleh firman Tuhan kira-kira dilakuin apa enggak ya? Enggak dilakuin meskipun menurut kita itu baik. Tapi itu larangan buat Tuhan. Buat kita juga jangan dilakuin. Nah, belajar dari kisah Akan adik-adik. Jangan sampai kita dikuasai oleh keinginan yang berujung pada perbuatan dosa. Tuhan udah nyediain berkat kok bagi kita. Berkat khusus bagi setiap kehidupan kita. Jadi adik-adik kita harus mengawasi hidup kita. Jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga hati kita, jaga mulut kita sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kita harus mengawasi hidup kita harus mengawasi semua kehidupan kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang Kak Uli mau kasih tahu adalah gini, minta ampun sama Tuhan. Kalau kita pernah ngelakuin kesalahan, kita pernah gak nurut sama Tuhan, kita pernah melakukan hal yang menyedihkan hati Tuhan, mungkin kita mengambil barang yang bukan milik kita, atau kita berbohong, menyembunyikan sesuatu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Minta ampun sama Tuhan. Harus minta ampun ya, dan gini, jangan dilakukan lagi. Dan jangan menutupi kesalahan kita. Karena Tuhan tahu, kalau kita minta ampun sama Tuhan terus kita, Tuhan aku gak mau ngelakuin lagi. Tuhan aku mau nurut sama Tuhan. Tuhan aku mau nurut sama firman Tuhan. Nah itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita gak ngakuin kesalahan kita,
kita nggak minta ampun, terus kita masih ngulangin kesalahan yang sama, itu yang membuat Tuhan sedih. Nah adik-adik, kita semua itu dicobai oleh si jahat. Nih, si jahat lagi jalan-jalan loh melihat kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah dicobai. Tapi apa? Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan. Dan saat kita lulus dari pencobaan, si jahat undur sementara. Tapi apa? Dia gak kapok. Dia tetap ngawasin kita. Dia tetap gangguin kita. Jadi adik-adik, kita harus selalu ingat, kalau kita udah tahu itu dosa, jangan dilakukan. Lebih baik kita nurut sama Tuhan. Kita harus melakukan yang baik, yang berkenan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke, 2 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita harus mengawasi kehidupan kita. Yang kedua, kita harus minta ampun sama Tuhan kalau kita melakukan kesalahan. Oke? Dan yang terakhir gini, di ayat hafalan di 2 Raja-Raja 17 ayat 13. Bunyinya gini, berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku. Jadi Tuhan mau kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, yang jahat, yang gak benar, yang gak berkenan sama Tuhan. Tapi apa? Tuhan mau kita ngikutin perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Nah, Kak Uli mau tanya nih, siapa yang ingat tahun di 2022 tahun apa? Iya, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Paradigma itu adalah artinya pola pikir, cara berpikir kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang terakhir adik-adik, kita harus melakukan firman Tuhan. Gak cukup hanya belajar aja, gak cukup hanya ngerti aja, gak cukup hanya dengerin aja. Tapi kita harus melakukan firman Tuhan senantiasa. Hari ini, besok dan seterusnya. Amin buat firman Tuhan. Yuk Kak Uli ajak kita sama-sama untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman hari ini. Kami belajar Tuhan dari cerita akan Tuhan, bahwa gak ada satupun hal yang dapat ditutupi dari Tuhan. Ampuni kami waktu kami melakukan kesalahan Tuhan. Ampuni kami kalau kami gak mengawasi mata kami dengan baik, hati kami, telinga kami dengan baik. Tapi kami mau jadi anak-anak-Mu Tuhan hari ini yang baik Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan, yang nurut apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati orang tua kami, papa mama kami, seluruh keluarga besar kami, Tuhan yang memberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, yang merasa terberkati sama firman hari ini boleh lambaikan tangannya. Tapi sebelum kita selesai ibadah, kakak mau kasih pengumuman dulu nih Kak. Ya, apa tuh Kak Karis? Yang pertama, di hari Kamis jam 6 sore akan diadakan menara doa. Nah, buat adik-adik bisa ikut lewat Zoom meeting ya. Buat linknya adik-adik bisa minta ke kakak wali kelas atau ke Kak Uli. Terus pengumumannya apa lagi nih Kak? Ada Cool Kids nih adik-adik. Cool Kids dilaksanakan setiap hari Jumat, setiap jam 5 sore. Buat adik-adik yang mau ikut Cool Kids ini bisa minta link Zoom-nya ke Kak Uli atau kakak wali kelas masing-masing ya. Jangan lupa. Betul banget nih Kak. Dan yang terakhir nih, gak boleh lupa. Apa Di tuh Kak? hari Minggu nih Kak, Iya Kak. akan diadakan ibadah Tuke. Buat adik-adik kelas kecil akan diadakan lewat link YouTube ini jam 8 pagi. Buat adik-adik kelas besar di jam 10 pagi lewat Zoom meeting. Nah, buat adik-adik bisa minta linknya ke kakak wali kelas atau ke Kak Uli. Oke, kayaknya udah nih Kak pengumumannya. Ya kayaknya udah ya Kak Karis ya. Jadi sekian ibadah minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.